warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dari peserta aksi yang hadir pada hari ini, yang saya hormati para tim pengamanan TNI Polri. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan. Baik, hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Selatan, Bapak Haji Salahuddin Amin, dan Bapak TNI Polri pengawalan aksi. Saya banggakan adalah peserta aksi. Jadi terkait mengenai aksi kami, jadi ini kami sampaikan adalah kami ingin menyampaikan kepada kita bahwa tolong distabilkan harga panen porang, karena di tahun 2019 sampai 2021 petani antusias berbondong-bondong untuk memanfaatkan lahan-lahan kosongnya, bahkan ada lahan produktifnya kayak Bapak saya yang tidak tahu, lahan produktif dia olah menjadi lahan porang, sementara pas panen harganya anjlok. Kami hanya meminta kepada pemerintah bagaimana menstabilkan harganya sehingga bisa dinikmati oleh petani porang. Yang kedua, dengan adanya stabilitas harga, kami ingin mengetahui standar mutu atau grade yang diinginkan pengelola atau pabrik-pabrik, sehingga kami punya kesepakatan bahwa beginilah yang seharusnya di stok pabrik. Yang ketiga adalah terkait dengan adanya aturan tentang registrasi lahan, kami meminta adanya peran PPL Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi untuk memberikan pelayanan dan mengawal petani-petani untuk meregistrasi lahan porangnya, karena jujur saja mayoritas petani, apalagi orang ini berada di dataran-dataran tinggi yang minim informasi dan jaringan, mereka terkendala dari informasi itu. Apa persyaratannya, bagaimana mekanismenya, itu yang kami ingin sampaikan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari teknologi, teman media, terima kasih. Langsung saja, jadi pada prinsipnya teman-teman petani ini di beberapa kabupaten itu sudah panen. Nah, dengan harga yang sekarang ini di pabrik ini memang cukup jauh dari harapan. Mereka pada prinsipnya itu menerima saja, tetapi ada pengharapan untuk naik juga. Nah, ini mungkin butuh statement dari pemerintah untuk mereka bisa tenang bahwa ada harapan mungkin setelah Lebaran porang bisa naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa dari owner pabrik porang ini menyampaikan ke kita ini bahwa kami ini sekarang ini tidak bisa mengekspor Cina. Nah, kendalanya harus perusahaan-perusahaan yang punya hammer mill yang bisa berupa powder sehingga bisa ekspor ke China atau ke Jepang atau lain-lain. Nah, kami yang belum punya itu tidak bisa, sehingga para pabrik ini seolah-olah bahwa mau jual jual, kalau tidak tidak. Yang ketiganya, mendekati Lebaran ini tidak ada jalan lain dari masyarakat atau petani porang itu pasti mau murah mau mahal pasti akan dijual.
Nah, ini kami berharap peran pemerintah supaya betul-betul ini diberikan pengarahan ke teman-teman, karena jujur kami sebagai orang-orang yang pernah bergerak atau woro-woro mereka untuk tanam porang juga mendapat imbas. Kenapa itu? Suruh ditanam porang baru sekarang pula. Nah ini, jadi kami mengharapkan bahwa dari semua stakeholder yang khususnya menangani bidang pertanian porang ini, ya kita butuh statement saja supaya kami sampaikan ke teman-teman petani agar mereka juga tenang. Begitu, saya kira begitu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, para peserta aksi dari aliansi petani yang memang saya sudah kenal ini karena sama-sama sebagai petani. Satu, pernyataan sikapnya soal harga, maka semua pernyataan sikapnya ini akan kami catat di DPRD Sulawesi Selatan, lalu akan ditindaklanjuti ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Maka satu, ya teman-teman, dan memang mungkin sudah tahu, memang harus saya mengulangi kembali. Nah, di negara kita ini sebenarnya negara yang cukup bagus, apalagi di sektor pertanian dan perkebunan. Cuman pemerintah sudah mengambil alih dan mengurus, sehingga terkadang proses birokrasi dan keinginan yang ada di luar ini masih sedang berproses. Sementara terkadang pihak petani atau pihak yang berkepentingan di situ tidak sabaran, karena mungkin juga ada kepentingannya. Maka satu, soal harga porang ini perbedaan dari tahun lalu. Tahun lalu bisa di harga 6.000, sekarang 3.500, karena penyebabnya tidak menerimanya ekspor sementara dari Cina. Sementara Menteri Pertanian sedang mengambil alih kepengurusannya. Penyebabnya karena barang yang dikirim beberapa tahun lalu itu terjangkit beberapa serangga dan kemudian hal-hal yang lainnya. Makanya Cina meminta Indonesia untuk melakukan perbaikan. Maka salah satu perbaikannya, satu, meregistrasi lahan perkebunan yang khususnya komoditi porang, karena porang ini berbeda dengan komoditi lainnya. Beda dengan jagung, beda dengan padi, beda dengan pisang, karena ini memang komoditi yang eksklusif. Jadi sama juga Indonesia kalau mengimpor bawang putih dari Cina, semua petani-petani di sana terdaftarkan hasil perkebunannya. Makanya Cina juga melakukan hal yang sama ke Indonesia. Maka saya tadi sudah mengecek ke Jakarta, insya Allah bulan 4 atau 5, karena yang didaftarkan di negara kita ini ada 9 pabrik yang diregistrasi yang dikirim ke Cina. Ada 9, dan kita bersyukur di Sulawesi Selatan ini ada 2 pabrik yang lolos registrasi, sementara menunggu persetujuan dari Cina untuk perjalanan ekspor. 2 pabrik ini sebenarnya sudah menerima bahan baku. Satu di Tol Timah, tadi saya telepon di Takalar, mungkin mulai minggu ini sudah menerima dengan harga 3.500. Saya juga sebagai pelaku petani, saya bertani sejak 2019 dan saya juga tidak pernah mengeluh. Dan saya sudah menghitung, kalau harga 3.500 saya masih untung. 3.500 saya masih untung. Apalagi kalau harganya 6.000, berarti untung saya alhamdulillah. 3.500 masih untung. Nah, tapi ya karena porang ini pernah harganya 13.000, 9.000,
6.000 dan pemerintah Cina masih masih mengerjakan dulu datanya. Makanya bulan 4 dan 5 insya Allah Kementerian Pertanian akan menyelesaikan persoalan ini. Maka perlahan-lahan kalau itu sudah selesai, maka harga pasti akan beranjak naik normal. Beranjak naik normal ke ya 5.000, 6.000 karena permintaan dari Cina cukup besar. Nah itu ya soal harga porang. Nah, intinya dengan harga 3.500 saja, saya pun sebagai petani, saya menganggap sudah untung. Apalagi kalau harga 6.000 sampai 6.500. Itu satu. Yang kedua, registrasi lahan. Nanti saya akan sampaikan bersurat ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten atas aspirasi ini agar diminta percepatan registrasi lahan. Walaupun sebenarnya sudah banyak petani yang melakukan registrasi lahan. Ini tidak terkendala, tapi ada juga yang terkendala di pegunungan mungkin. Pegunungan yang belum sampai informasinya. Harusnya inilah yang harus diedukasi. Tapi saya akan sampaikan nanti Dinas Pertanian Provinsi agar mempercepat ini. Yang ketiga, petani sudah hampir panen, harga sudah ada tapi masih jauh rendah. Ya kalau memang kita tidak mengikuti dasar normal yang tahun lalu 6.000, 6.500, ya dulu bulan 8, bulan 9 standar 6.000. Sekarang kan ini masih bulan berapa nih? 3. Saya yakin akan beranjak naik nanti setelah di ACC China ini sudah selesai. Tapi bersyukurnya dari kurang lebih 25 pabrik yang ada di seluruh Indonesia, ada berapa pabrik di